Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahul mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para tokoh agama, para asatidzah, para guru-guru agama, mudah-mudahan semua mereka dipanjangkan umur, diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing anak-anak kita di jalan Allah dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum hormati, yang belum muliakan para orang tua kita, berkhusus Mbak Trisno dan juga Mbak Muin, semoga selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal kebaikan dan sebagai bekal nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Sahabat Mustafa Bapak Agus Suprapto dan juga Ustaz Muhammad Asrarullah, dan segenap kepada kawan-kawan dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita yang insya Allah pada malam hari ini kita akan berikan hadiah apresiasi kepada anak-anak kita yang mereka rajin untuk mengaji supaya memberikan motivasi kepada teman-temannya yang lain. Untuk absen, sebelum kita dibaca absennya, mana absen? Sudah ganti. Nanti yang dipanggil tolong berdiri di sini, yang laki-laki, yang perempuan boleh berdiri di situ. Yang manula tadinya mau kasih masukkan silinder. Yang pertama dari laki-laki, Muhammad Fikro. Tepuk tangan dan kaki tepuk tangannya. Kayak apa ada lagi nyusul di rumah. Perempuan Azza laki-laki ini ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Muhammad Bilfan, ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Perempuan Sofia Saadah, tepuk tangan. Laki-laki yang terakhir Muhammad Jalaluddin Akbar, tepuk tangan. Ada orang lagi. Berarti yang rajin tuh Bilpannya. Bilpannya rajin. Apa maksudnya? Rajin. Bilpan mantap. Perempuan yang ketiga Izza. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kenapa? Ini gak pernah gak turun. Kalau satunya gak turun dua ya. Yang terakhir Sevilla. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Untuk hadiah kita mintakan kepada Mbak Tris Nasriman sama Dito.
Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini minta tolong kasihkan ke sana sebagai simbol saja Pak Ketua. Tolong kasihkan sama anak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Itu dah apa isinya nggak ngerti. Barangkali sisa extra jos mas. Alhamdulillah itu dari uang yang lebihan kemarin yang kita SPP 30.000 ada tambahan 10.000 inilah uangnya yang kita tabungkan dan kita berikan apresiasi untuk anak-anaknya sampai semuanya. Itu ini sebagai motivasi kepada yang lain dari absennya siapa yang paling banyak? Aidin. Jadi anak dia kalau nggak sekolah dan Aidin itu ada catatannya Bu. Yang sakit, yang nggak ada kabar itu kita kasih apa ya sama sekolah. Nanti kita kasihkan dari situ adalah uang apresiasi atau hadiah apresiasi kepada mereka yang rajin meluangkan waktu untuk mengaji dan belajar. Sekarang kita membaca manaqib dan sebelum ini kita baca awal ta'aluna wa ta'limana wa al-ittifaq wal mudadah wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal anfa'al tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtida'a wasilah wa aqwalihi wa tawakkulihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sempurna dan agama yang suci. Jadi syariat yang paling sempurna itu dan agama yang paling suci di sisi Allah itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada lain kecuali Islam. Dan alhamdulillah kita yang duduk di tempat ini semuanya beragamakan Islam. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menghiasi kerasulannya dengan berbagai keluar biasaan yang bersinar, serta diperkokoh oleh para sahabatnya yang gagah pemberani dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi keistimewaan kepada orang yang dikehendakinya daripada para pengikut agamanya dengan dinaikkan ke tingkat ilmu makrifat dan ilmu hakikat, serta memberi limpahan lautan ilmu laduni dan ilmu rahasia yang indah, serta ilmu ketuhanan kepada mereka. Jadi orang-orang yang pengikut setia kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya para sahabat ibu bapak ibu, mereka itu diberikan ilmu laduni. Wa 'allaqallahu Adama al-asma'al husna. Allah sendiri yang memberikan pelajaran dan pendidikan serta ilmu pengetahuan kepada mereka orang-orang yang tumbuh mahabbahnya kepada baginda Nabi Muhammad. Siapa lebih tinggi kecintaannya kepada Nabi Muhammad, maka sudah barang tentu dia ini pasti akan memiliki ilmu, karena dia akan mendapatkan dan dinaikkan
wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang wali kecuali dia itu adalah orang yang berilmu. Para wali itu pasti berilmu. Dan ada kita kadang melihat seorang yang wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia itu jadab. Jadab itu seperti halnya kita meminta doa kepada mereka, saat didoakan ini makbul, itu jadab. Wali jadab ini jangan diolok-olok. Kalau dia mengeluarkan sesuatu ucapan itu bisa terjadi. Karena itulah dikatakan oleh Allah, kalau aku sudah mencintai kepada hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tangannya adalah tanganku, gerakan tangannya itu adalah gerakanku. Setiap ucapan yang dia ucapkan itu adalah ucapan dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak ragu kenapa para wali itu seperti hal yang diceritakan dan dicontohkan di Indonesia ini. Ada setiap selesai bulan Syawal itu ada haul habis oleh Tanggul juga. Nah, beliau itu pernah diceritakan ada orang yang ingin meminta doa kepada beliau karena sudah tidak mampu lagi mengatasi anaknya yang sangat durhaka. Anaknya ini sudah terlalu berani. Maka datanglah dia kepada Habib Soleh dan meminta kepada Habib Soleh untuk mendoakan agar supaya anak tadi itu meninggal. Anak tadi mati. Habib Soleh sebelum menerima langsung permintaan dari seorang ibu tadi itu, maka beliau mengatakan, apakah ini sudah benar-benar kamu meminta atau ini hanya karena kesalahan dirimu saja? Iya, wahai Habib, saya sudah gak mampu lagi. Saya takut anak ini semakin nanti Allah panjangkan umurnya dan dia terus tidak ada perubahan di dalam perilakunya kepada kedua orang tuanya, maka semakin menumbuhkan dosa kepada dirinya. Maka saya meminta kepadamu dan saya ridho kepadanya, wahai Habib. Maka didoakanlah oleh Habib Soleh. Dilihat pada jam itu, detiknya itu, hari itu, waktu itu, jam itu, dan detiknya, menit sama detik-detiknya itu ditandahkan tangan. Maka pulanglah seorang wanita dari itu ke rumah. Untuk menuju sebuah rumahnya, maka diproses di tengah jalan tadi itu, beliau itu melihat kerumunan. Ada orang yang tabrakan. Ada yang tabrakan ribut kan, biasanya pasti dikerumuni orang. Nah, saat itu si orang tua tadi itu penasaran, siapa yang meninggalin tadi, saya sudah minta sama Habib Soleh, penasaran dia. Maka turunlah dari kendaraannya dan dia melihat kepada sekelumpulan orang tersebut bahwasanya yang meninggal tadi itu tidak lain dan tidak bukan, itulah anaknya sendiri. Sallallahu. Dan jadi mereka para aulia, para salihin itu mereka setiap apapun ucapan dari mereka itu menjadi kabul dan dikabulkan oleh Allah, menjadi terjadi. Kenapa? Karena setiap apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya maka mereka menjadi guru, penunjuk umat dan penuntunnya ke jalan Allah yang maha agung lagi maha mengetahui. Mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala melewati jalan petunjuk yang merupakan setinggi-tingginya jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah, kalau ada seorang yang dikatakan orang yang berilmu atau orang yang wali, tapi ajarannya bukan menuntun kita ke jalan agama, maka ini bukan wali tapi wala. Wala namanya. Karena hanya agama Islam inilah agama yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mempercayai adanya seorang wali Allah. Orang-orang Wahabi ini kan nggak percaya dengan wali Allah.
kekasih Allah itu nggak percaya. Para Syiah itu nggak percaya mereka dengan para wali-wali Allah, kekasih Allah itu. Makanya kan para kekasih Allah itu kan kita hauli setiap beliau wafat, setiap kewafatannya kita hauli. Kenapa? Karena masa perjalanan hidupnya ini dia gunakan untuk dakwah Allah. Dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka disitulah kita ingin mengambil barokah dari mereka para aulia tersebut. Terkadang kita hauli mereka, kita ziarah kubur mereka untuk apa? Untuk supaya memancing setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah melewati mereka tetap dikabulkan apa yang kita inginkan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kesejahteraan dan keselamatan yang murni Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada mereka para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti agama mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memperoleh hidayah melalui petunjuk-petunjuk mereka, mengikuti amalan-amalan mereka serta mendapat batin nur cahaya mereka sehingga hilang kebodohan kita yang gelap seperti gelapnya malam. Seseorang yang dikatakan dia itu adalah alim, kapan? Selama di dalam dirinya itu punya tekad dan niat untuk menggunakan waktu-waktunya setiap kali ada waktu untuk menuntut ilmu. Berarti orang ini alim. Sampai ketika seseorang merasa dirinya sudah cukup terhadap ilmu, sekalipun ilmu yang dimilikinya seluas lautan, tapi sudah mencukupkan di dalam dirinya untuk menuntut ilmu, maka disitulah tumbuh kebodohan dalam diri seseorang. Maka oleh karena itulah itulah ada ketika kita sudah hidup saat ketika sudah balik, maka niatkan di dalam diri kita ini untuk selalu untuk ilmu sampai akhir hayat. Karena saat ketika kita niat seperti itu, toh tatkala ketika ada kesibukan yang memang udur betul-betul tidak bisa kita menuntut ilmu, maka dari udur tersebut kita tetap ditulis untuk oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Saat ketika kita meninggal dunia, maka disitulah kita disebut oleh Allah meninggal di jalan Allah karena sebab menuntut ilmu. Makanya penting memasang niat. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap perilaku perbuatan yang kita lakukan, khususnya amal ibadah, itu tergantung dengan niat kita. Jangan hadir ke tempat ini apa niatnya? Oh, boleh berkah, ya itu barokah. Sampai datang ke tempat ini untuk supaya diampuni dosa oleh Allah, diampuni dosa oleh Allah. Sampai datang ke tempat ini agar supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah, insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan maksa, cepat-cepat dikabulkan. Ya, kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang kita panjatkan saat ketika kita memanjatkan doa itu di tempat dan di waktu-waktu yang baik. Pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman Allah itu kadang menunda. Kenapa? Karena Allah itu suka dengan pengulangan kalimat doa hambanya, apalagi hamba tersebut sampai meneteskan air mata. Nanti saat ketika pengulangan doa-doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, maka akan membuat kita takjub, akan membuat kita terheran-heran. Semua doa yang kita panjatkan itu akan diberikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tiba saat pada waktu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti contohnya anak kecil minta pisau, dia usianya umur 2 tahun, berikan. Enggak, tapi kalau dia sudah menginjak umur 8 tahun, minta pisau untuk ngiris bawang bantu ibunya, pasti dikasihkan. Manfaat tidak dilihat dari dirinya sendiri, tapi manfaat itu dilihat dari orang yang bantu memahami seperti ini. Oh, ini
karena jiwa raga kita ini berada semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'du, maka berkatalah orang yang sangat membutuhkan kemurahan dan yang maha mulia dan maha penyelamat, yaitu Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Ghazali. Inilah sebagian penjelasan mengenai perilaku wali kutub yang bisa memberi pertolongan. Penyampaian para wali yang alhamdulillah, imam para ulama yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh lautan hakikat yang sama-sama merebut lautan tersebut, yaitu junjungan yang mulia yang menjadi sandaran umat, yaitu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, beliau ini salah satu ibarat orang itu payung, pelindung para wali dari seluruh para wali-wali yang Allah berikan di dunia ini, baik di alam nyata atau alam ruh. Semua mereka itu dapat naungan payungnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang memayungi. Aku yang memayungi mereka semua ini dalam binaan kata beliau. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikatakan penjaga di sini kan punya ada kutub utara, kutub selatan, kutub barat, dan kutub timur. Itu ada penjaga-penjaga masing-masing. Salah satu di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Al-Rifai, Syekh Muhammad Al-Baidawi, dan satunya Abdul Hasan Asyadili. Ini mereka adalah penjaga kutub-kutub yang ada di dunia ini. Dan salah satu penjaga pelindung dari para aulia itu adalah diambil, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berarti. Makanya beliau itu dikatakan rajanya para aulia. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan al-Aulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datang sendiri yang maha kuat lagi maha menghormati menyampaikan beliau ke surga yang dekat kepadanya dan berhasil apa yang menjadi harapannya. Buku manaqib ini bagian untayan mutiara yang saya ringkas dari beberapa untayan firman yang beri saya amalan dan fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala agar dapat dijadikan perhiasan yang diperdengarkan kepada orang yang hadir pada saat amalan penting beliau dibacakan, dan pada hari memperingati hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Buku manaqib ini saya ambil keterangan dari ucapan sebagian ulama ahli tarekat dan ulama yang mempunyai keyakinan yang mantap dan cintaan yang kokoh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Syekh Abdul Wahab Al-Syarani, ini murid beliau, termasuk Syekh Abdul Rahman Abu Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, ini murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Hasan Abu Syekh Al-Wahab Al-Syarani rahimahullah ta'ala yang sudah terbukti keberuntungannya di dunia dan akhirat. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirajuddin Rizki, penyusun kitab Najmul Abwab. Dengan dasar rasa cinta saya menyebarluaskan manaqib para wali yang telah mencapai tingkat amal yang sempurna, dan manaqib para wali pilihan karena dengan menyebut hal ihwal para wali Allah itu menyebabkan turunnya bawah. Jadi kalau kita sebut nama-nama para wali itu, kita mengisahkan di para wali itu seperti ini, orang yang soleh. Wali itu nyatanya orang soleh dulu ya, orang soleh. Orang soleh itu orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dan dia baik muamalahnya dengan manusia. Ini para wali. Ini para wali. Di dalam buku ini tiap-tiap kisah saya pisah-pisah dengan beberapa pasal yang berisi doa dari keluarga yang mendapat ridha serta permohonan pertolongan dengan segala kerahasiaannya. Maka hendaklah orang yang hadir merasakan suara bersama-sama, mengeraskan suaranya bersama-sama, membaca doa tersebut di saat
sebut dengan segala kisahnya, dan saya menamakan kitab ini adalah kitab Al-Lajinah Ad-Dun Ad-Dari, yang menerangkan sebagian manaqib orang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ahli syariat, ahli thariqah, ahli hakikat, ahli ma'rifat. Ini sudah tinggi. Kalau orang yang sudah ahli ma'rifat, maka dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun waktu yang terlewat kecuali hanya di dalam pikiran dan hatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau yang ada di Jeddah itu saat ketika beliau meninggal, beliau udah enggak kenal lagi dengan manusia. Siapa yang bersalaman? Allah, 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 Allah. Semuanya disebut Allah Subhanahu wa taala karena sudah istighfar fi mahabbatillah, tenggelam dengan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan baik para awliya shalihin, dan mudah-mudahan berkat pembacaan manaqib dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini dengan keberkahan dan keagungan derajat dan keagungan pangkat di sisi Allah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia di akhirat kita dikabulkan oleh Allah berkat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mudah-mudahan berkat mereka para aulia khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan hari kita digerak-gerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan selalu melimpah kepada kita dan keluarga kita. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang ahli ibadah, ahli ta'ah, ahli menjaga sholat, dan mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada satu pertanyaan yang ada penjelasan dan yang penting. Ada pertanyaan pas apa yang ditanyakan oleh Pak Paul ini, bagaimana orang yang hukumnya sudah meninggal atau istri dia sudah meninggal tapi pas mau datang dan tibanya Idul Adha ini hari kurban, apakah boleh mereka itu kita masukkan dalam daftar untuk melaksanakan sunat kurban atau akikah? Itu pertanyaannya. Dan manakah yang lebih utama antara akikah dengan kurban? Jadi jawaban daripada pertanyaan tersebut bahwasanya dikatakan kalau kita ingin melaksanakan ibadah sunat kurban kepada orang yang meninggal dunia, di dalam kitab yang namanya Sirajul Talibin itu dikatakan memang tidak boleh nih. Hukumnya memasukkan nama orang yang sudah meninggal dunia ke dalam daftar untuk melaksanakan ibadah sunat kurban, kecuali kalau dia sebelum meninggal berwasiat untuk dilaksanakan atau dimasukkan melaksanakan sunat kurban, maka boleh. Paham ya? Dia punya wasiat, nanti setelah aku meninggal, aku ini belum kurban, tolong kalau kamu kurban, tolong masukkan daftar namaku. Ini boleh. Dan tidak boleh walaupun dia hidup. Kalau ada orang yang ingin mengakikahi atau melaksanakan kurban kepada nama orang lain tanpa seizinnya, maka tidak sah. Dia nih, ada saudara pian yang di Batam seumpama, nggak ada izin darinya, tiba-tiba sampai masukkan nama untuk melaksanakan sunat kurban, maka hukumnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada izin. Jadi wajib untuk izin terlebih dahulu untuk dia melaksanakan daripada sunat kurban. Kalau dia memberi izin, maka hukumnya melaksanakan
kurban, maka hukumnya itu sah. Tapi kalau tidak ada izin, kita nggak minta izin, maka hukumnya tidak sah. Jelas ya? Tapi ada ulama lain yang mengatakan, memberikan pandangan boleh orang yang sudah meninggal itu kita laksanakan sunnah kurban kepada mereka. Apa alasannya? Karena kurban itu hukumnya sedekah dan mensedekahi kepada orang yang meninggal itu boleh, itu alasannya. Jadi bolehnya itu alasan sedekah boleh. Seperti halnya nih, ada orang kasih makan sampai maholi tahlil, ya kan? Sampai kan buat makanan tuh. Nah, diniatkan makanan tadi itu sedekahkan untuk orang yang meninggal. Boleh nggak? Boleh. Begitu juga dengan kurban. Paham ya? Nah, itu menurut pandangan ulama yang lain. Tapi yang sahih itu tidak sah. Itu yang sahih. Makanya khilaful ulama rahmah. Perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama ini rahmat. Tapi ulama dengan ulama, bukan ulama dengan ulama. Nah, kayak kita ini berbeda pendapat, kita harus ada rujukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Gak bisa jadikan suatu dalil. Kenapa? Karena kita mengucapkan berpendapat tanpa dasar dari Al-Quran dan sumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, mana yang lebih utama antara keduanya itu? Kalau dia berkurbankah atau melaksanakan akikah? Nah, kalau dia berwasiat, wasiatnya dulu. Tapi kalau yang lebih utama tidak ada wasiat, maka laksanakanlah akikah untuknya. Laksanakanlah sunnah akikah untuknya, karena di dalam sebuah maqalah dikatakan orang yang semasa hidupnya tidak berakikah, maka kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala dia masih tergadai, tidak punya kemampuan untuk menolong kepada kedua orang tuanya yang mungkin membutuhkan pertolongan. Kenapa? Dia tergadai, belum kita tebus. Umpama nih, sampean gadaikan sesuatu barang, ya kan? Sesuatu barang sampean gadaikan. Lah sampean belum lunasi, sampean berhak enggak ngambil barang gadaian tadi? Enggak. Kecuali sudah kita lunasi hutangnya, maka berhak sepenuhnya kita ambil hak kita dari apa yang kita gadaikan. Begitu juga saat kita sembelihkan akikah, maka disitulah sepenuhnya anak tersebut menjadi hak milik kita. Kita tebus dengan akikah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat ketika kita butuhkan pertolongan, maka anak tadi dengan sigap dia punya leluasa dan kuasa untuk menolong kedua orang tua. Itu disebutkan akikah. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan buat kita, dasar ilmu bagi kita, dan melaksanakan sunnah kurban itu tidak harus sapi laki-laki, sapi perempuan pun boleh. Jadi kalau ada punya sapi perempuan yang lebih murah, jual aja. Kalau untuk bisa dikurbankan, kurbankan. Maksud lebih murah ya, lebih murah. Yang sapi besar laki-laki 21 itu bisa 10 juta aja. Mau saudara mohon. Ini yang bisa Allah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang diri. Bila itu